Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Uswah dalam pelajaran biologi kelas 12. Kemarin kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Misalkan Ustazah punya ini tumbuhan, kita telah belajar bagaimana sebuah tumbuhan dia berkembang dari biji yang awalnya belum terdiferensiasi, kemudian lama-kelamaan dia tumbuh akar, batang, daun, dan sebagainya. Ternyata anak-anak, pertumbuhan yang seperti itu, termasuk juga pertumbuhan kita dari embrio, kemudian menjadi janin, bayi sampai kita dewasa, berhubungan dengan yang namanya proses metabolisme. Secara sederhana, kita bisa mengartikan metabolisme sebagai semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Jumlahnya bukan main-main, reaksi itu jumlahnya ribuan. Nah, dari sini kita bisa bersyukur kepada Allah karena ternyata Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan sangat detail. Nah, apa sih fungsi dari metabolisme tersebut? Kira-kira apa yang akan terjadi jika ada gangguan dalam proses metabolisme? Ternyata kalau ada satu saja gangguan pada proses metabolisme, tubuh kita akan mengalami yang namanya sakit. Kemudian, jika tidak ada metabolisme, kita tidak bisa mendapatkan energi untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, bermain, nonton drakor, makan, dan sebagainya. Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari beberapa topik dari metabolisme. Tetapi sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dipersilahkan. Baiklah anak-anak, kita akan memulai dari konsep metabolisme. Metabolisme tadi merupakan semua reaksi kimia dalam tubuh kita. Antara satu reaksi dengan reaksi yang lainnya itu saling berkaitan. Jadi tidak berdiri secara terpisah, melainkan berkesinambungan dan saling berkaitan. Kemudian, yang harus kita ketahui bersama, proses metabolisme ini dia memerlukan bantuan suatu protein khusus yang disebut dengan enzim. Tentunya, kalian sudah sangat familiar dengan kata enzim. Enzim dalam tubuh makhluk hidup perannya sebagai biokatalisator. Apa sih biokatalisator itu? Arti dari biokatalisator, dia itu bisa mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Itu maksud dari biokatalisator. Nah, bagaimana cara enzim mempercepat suatu reaksi? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Menurunkan energi aktivasi. Bagaimana sih contohnya? Misalkan kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian pasti punya yang namanya kulkas di rumah. Ada kulkas 2 pintu. Andai saja kulkas ini kalau mau dinyalakan, dia butuh daya awal 220 volt. Ini cuma perumpamaan ya. 220 volt. Nah, karena adanya bantuan suatu alat, maka energi aktivasi atau energi yang digunakan untuk menyalakan di awalnya turun menjadi 100 volt. Begitu juga dengan enzim. Misalkan suatu reaksi kimia dia butuh energi sebesar 220, dengan bantuan enzim maka dia energi aktivasinya akan turun menjadi 100. Itu perumpamaan dari penurunan energi aktivasi suatu reaksi kimia. Kita sudah mempelajari definisi enzim, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih sifat dari enzim itu, kemudian bagaimana strukturnya. Yang pertama sifat, yang kedua struktur, dan yang ketiga faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Kita mulai dari sifat-sifat enzim.
Enzim ini yang pertama tadi dia bersifat sebagai biokatalisator. Ini sudah kita bahas di awal. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, dia bekerja pada substrat-substrat tertentu. Sebagai contoh, misalkan ada enzim maltase. Maka dia hanya bisa bekerja pada substrat berupa maltosa. Contoh lain, misalkan ada enzim amilase. Dia hanya bisa bekerja pada substrat amilum. Nah, karena enzim tertentu bekerja pada substrat tertentu, maka dia dikatakan bekerja secara spesifik. Sifat enzim yang ketiga, dia reversibel. Apakah yang dimaksud dengan reversibel? Reversibel secara bahasa artinya dapat balik. Maksudnya, sebagai contoh kita punya enzim lipase. Enzim ini bisa bekerja bolak-balik. Bolak-baliknya maksudnya dia bisa memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tetapi enzim ini ternyata juga bisa membangun asam lemak dan gliserol menjadi lemak. Jadi bisa berkebalikan. Itu yang disebut dengan bolak-balik. Bisa sebaliknya. Yang keempat, sifat enzim dia termolabil, artinya tidak tahan panas. Jadi ada 4 sifat enzim yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, sebagai biokatalisator atau mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, bekerja secara spesifik, yaitu pada substrat tertentu. Yang ketiga, dia reversibel. Dan yang terakhir, bersifat termolabil. Karena kita sudah mempelajari struktur, sekarang kita akan mempelajari, karena kita sudah mempelajari sifat, sekarang kita akan mempelajari bagaimana struktur sebuah enzim. Struktur enzim secara utuh disebut sebagai holoenzim. Holoenzim ini dia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama disebut apoenzim dan yang kedua disebut sebagai gugus prostetik. Apa sih perbedaan dari apoenzim dan juga gugus prostetik? Apoenzim ini dia tersusun dari protein. Kebalikannya kalau gugus prostetik dia tersusun dari bahan non-protein. Kemudian anak-anak, apoenzim ini dia berperan sebagai sisi aktif dari sebuah holoenzim. Jadi nanti substrat akan menempel pada bagian apoenzim. Tepat menempel substrat. Kemudian sifat dari apoenzim ini dia labil, artinya easily change. Dia bisa berubah. Yang kedua, bagian holoenzim ada gugus prostetik. Dia non-protein. Gugus prostetik ini dia bersifat lebih stabil dibanding apoenzim. Gugus prostetik dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama disebut sebagai kofaktor yang tersusun dari zat-zat anorganik seperti kalsium, seng, mangan, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang kedua, koenzim. Kebalikannya dari kofaktor yang tersusun dari zat anorganik, koenzim ini tersusun dari zat-zat organik seperti contoh vitamin.
Jadi secara umum, holoenzim terdiri dari apoenzim dan gugus prostetik. Yang berperan sebagai tempat menempelnya substrat adalah apoenzim. Ketiga, kita akan belajar mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja suatu enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kinerja suatu enzim. Yang pertama, misalkan ada pH atau derajat keasaman. Anak-anakku semua, enzim itu bekerja pada pH tertentu. Paling optimal, enzim bekerja pada pH 6 sampai dengan 8. Jadi cenderung tidak asam, tidak juga basa. Tetapi di sisi lain ada juga enzim yang bekerja pada suhu asam. Misalkan ada enzim pepsin yang bekerja di lambung, dia bisa bekerja dengan optimal, bisa bekerja dengan baik jika pH-nya 2. Apabila terjadi perubahan enzim yang cukup drastis, maka enzim pepsin ini yang terletak di lambung, dia tidak akan bisa bekerja secara optimal. Yang kedua yaitu, sebelum yang kedua, kita analisis dulu sebuah grafik tentang bagaimana kinerja enzim jika dipengaruhi oleh pH. Di sini ada enzim pepsin sebagai contoh tadi. Dia bisa bekerja secara optimal jika pH-nya 2 sampai 3. Kemudian di sini ada enzim petialin. Dia bisa bekerja secara optimal jika kisaran pH-nya 6 sampai dengan 8. Dan di sini ada enzim tripsin. Dia bisa bekerja optimal pada pH basa. Tetapi secara umum, pH optimal bagi enzim untuk bekerja adalah 6 sampai dengan 8. Yang kedua, kerja enzim dipengaruhi oleh suhu. Nah, suhu optimal bagi enzim untuk bekerja adalah 30 sampai dengan 40 derajat Celcius. Mari kita analisis grafiknya. Di sini ada enzim yang bekerja pada berbagai suhu. Pada suhu 10 sampai dengan 20-an derajat Celcius, dia kerjanya kurang maksimal. Dia bisa bekerja lebih baik, tapi karena suhunya tidak optimal, maka dia juga kinerjanya kurang baik, hasilnya pun kurang maksimal. Tetapi pada suhu 30 sampai dengan 40-an, dia grafiknya tinggi, itu artinya dia bisa bekerja dengan optimal. Nah, dan menghasilkan hasil produk sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi ketika kita menaikkan suhu lagi antara 50 sampai dengan 60-an, ternyata kinerja enzim menurun. Itu artinya dia sudah mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga, kerja enzim dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Jika konsentrasi substrat terlalu banyak, maka enzim pun akan mengalami penurunan kinerja. Artinya, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, bagaimana cara tubuh kita mengakali hal yang seperti ini? Caranya dengan menambah jumlah enzim melalui sintesis enzim. Yang keempat, kerja enzim dipengaruhi oleh yang namanya inhibitor atau penghalang. Inhibitor ini ada dua, yang pertama kompetitif, yang kedua non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini, dia menempati sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak bisa menempel pada sisi aktif enzim. Kalau non-kompetitif, dia tidak bisa menempati sisi aktif, dia hanya menempel di bagian allosterik, akan tetapi dia juga membuat substrat tidak bisa menempel pada enzim. Sehingga sama-sama, baik kompetitif maupun non-kompetitif, dia akan menghalangi kinerja suatu enzim. Anak-anak, kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama struktur, yang kedua faktor, yang ketiga sifat. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kerja suatu enzim.
Ada dua teori yang mengemukakan kinerja suatu enzim. Yang pertama, teori lock and key yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Yang kedua, teori induced fit atau kecocokan induksi. Dalam teori yang pertama, lock and key, mereka mengibaratkan enzim sebagai sebuah gembok, kemudian substrat sebagai sebuah kunci. Ini berarti kunci tertentu hanya bisa bekerja pada gembok tertentu, atau enzim tertentu hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Jadi ini sifatnya paten. Yang kedua, induced fit. Ini sisi aktif enzim bagian sini, dia bentuknya menyesuaikan dengan substrat. Jadi dia sifatnya lebih fleksibel. Nah, kita sudah selesai mempelajari enzim yang berperan untuk mengkatalisator suatu reaksi kimia. Sekarang kita akan belajar beberapa reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Secara umum, proses metabolisme dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan katabolisme. Yang kedua disebut dengan anabolisme. Kenapa dua hal ini dibedakan? Karena pada katabolisme dia terjadi reaksi pemecahan atau pembongkaran atau perombakan suatu molekul bersifat kompleks menjadi molekul sederhana. Jadi dia memecah sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Misalkan ini satu, jadi kecil-kecil. Kebalikannya, kalau anabolisme dia membangun atau membentuk suatu molekul kompleks, suatu molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Jadi ana dan kata ini dia berkebalikan. Kalau ana membangun, kalau kata dia memecah. Ini kata, ini ana, kebalikannya. Kemudian dari sisi energi, katabolisme karena dia memecah suatu molekul kompleks menjadi sederhana, maka dia menghasilkan ATP atau menghasilkan energi. Nah, suatu reaksi yang menghasilkan energi, maka dia disebut dengan reaksi eksergonik. Atau menghasilkan energi bersih membuatnya. Atau Nah, contoh dari reaksi katabolisme, misal ada IE itu ini ada respirasi seluler. Kita sudah mempelajari bahwasanya respirasi mitokondria. Kemudian contoh dari adalah anak-anak, alhamdulillah kita telah selesai mempelajari bagaimana karakter, struktur, cara kerja suatu enzim. Kita juga sudah berkenalan sedikit dengan apa itu katabolisme dan juga anabolisme. Setelah ini, Ustazah akan membagikan suatu Microsoft Word yang berisi materi katabolisme dan anabolisme. Sebagai gambaran awal, di bagian katabolisme nanti kita akan mempelajari tahapan-tahapan yang terjadi dalam respirasi seluler, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif,
siklus Krebs sampai dengan transport elektron yang nantinya menghasilkan 38 ATP. Kemudian di bagian anabolisme, kita akan mempelajari tentang fotosintesis. Bagaimana tumbuhan mengolah karbon dioksida dibantu dengan cahaya matahari menjadi suatu produk berupa molekul air dan juga oksigen. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap dalam fotosintesis. Anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sudah berpesan supaya kalian rajin membaca, karena membaca merupakan jendela awal kita mengenal dunia. Terima kasih waktunya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.